Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atas nikmatnya Masih, kita Dede. akan pada Zoom meeting yang agendanya khusus membahas mengenai wisuda Quran khusus kelas 6 di tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDT Al-Hikmah, Ibu Umur Rosida, yang saya hormati rekan-rekan guru SDT Al-Hikmah, dan juga yang saya hormati wali murid kelas 6, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Umi, Abi semua. Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan sehat ya, Ayah, Bunda, Bapak, Ibu guru. Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dengan memberikan senyuman yang lebar. Alhamdulillah, baik Ayah Bunda semuanya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya membacakan terlebih dahulu susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, sama-sama sudah kita buka dengan baca basmalah, lalu tilawah yang nanti akan dibacakan oleh Pak Yuli, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, lalu koordinator Quran. Setelah itu pemaparan rangkaian acara munakosah dan wisuda Quran oleh Ketua Panitia, tanya jawab, penutup dan doa. Ya, alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah, lalu kita lanjut sama-sama kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Yuli. Silakan kepada Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, jazakallah khair Pak Yuli. Semoga bertambah keberkahan acara kita hari ini dengan dibacakannya tilawah Quran. Baik Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke agenda berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan Kepala Sekolah kita kepada Ibu Umi Rosida. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukronillah, salatan wassalaman ala rasulillah ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Ibu orang tua murid kelas 6. Apa kabar ya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Baik. Luar Alhamdulillah biasa. sehat. Allah ya. Baik. Ya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan yang sedang sakit mungkin pada hari ini tetap bisa mengikuti Zoom ya. Semoga Allah segera angkat penyakitnya, sehat kembali, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sudah bergabung pada Zoom meeting pada hari ini. Senang rasanya ya bisa berjumpa lagi. Walaupun mungkin kita masih di dalam dunia maya ya, belum bisa tatap muka, berjumpa dengan Bapak Ibu semua, karena kondisi memang sudah tidak memungkinkan. Dan hari ini insya Allah kami akan mensosialisasikan terkait munakosyah dan wisuda tahfiz, yang dimana kegiatan ini adalah perdana ya di sekolah, karena belum pernah kita laksanakan sebelumnya. Setelah tim UMI dari Tangerang mensupervisi langsung guru-guru kami dan juga mensupervisi siswa ya di Sekolah SD Al-Hikmah, maka pihak UMI pun melihat dan menyampaikan bahwa Al-Hikmah sudah harus siap melaksanakan wisuda tahfiz di tahun ini. Dan dari pengamatan juga anak-anak sudah banyak juga yang siap untuk dilakukan munakosyah atau ujian ya, walaupun mungkin masih belum 100%. Ya sudah, karena desakan dari UMI, bismillah kita coba untuk menyelenggarakan wisuda tahfiz di SD Al-Hikmah di insya Allah akan dilaksanakan sekitar di akhir Maret nanti. Ya. Dan kami rasa kegiatan wisuda ini juga memiliki peran penting ya dalam upaya menumbuh kembangkan motivasi minat baca dan hafalan Al-Quran siswa. Juga tentunya dapat memotivasi siswa lainnya ya untuk semangat belajar membaca Al-Quran, sehingga visi dan misi sekolah untuk mencetak generasi Qurani pun dapat tercapai. Dan saya berharap orang tua memberikan dukungan sepenuhnya dengan memberikan motivasi ya kepada anak-anak agar lebih mantap dan siap lagi kita nantinya mengikuti kegiatan wisuda Quran. Karena tanpa dukungan dan support pada orang tua dan motivasi orang tua ya dalam mendampingi putra-putrinya menghafal maupun membaca Al-Quran tidak akan maksimal pencapaiannya. Dan anak-anak kita ini adalah aset kita, investasi akhirat kita ya, sebagaimana mungkin di dalam hadis ya dikatakan siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Masya Allah ya. Ini juga menjadi motivasi kita selaku orang tua, karena anak-anak kita ini adalah cikal bakal generasi Qurani yang harus kita siapkan sejak dini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan wisuda tahfiz perdana nanti dapat berjalan lancar, dan semoga putra kita pun semangat lagi ya dalam mempelajari, menghafal dan membaca Al-Quran, dan kita semua beserta keluarga Allah berikan kesehatan dan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk teknis pelaksanaannya nanti bisa disampaikan oleh panitia maupun dari kurikulumnya nanti penguatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosi. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya, itu sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator guru Al-Quran kita di SD Al-Hikmah, yaitu kepada Bapak Triyono. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Ibu Umi Rosidah selaku Kepala SD IT Hikmah, kemudian wali guru, wali kelas dan segenap guru Quran, kemudian wali murid, dan semua yang hadir di sini. Mungkin barangkali ada siswa juga yang ikut hadir dalam Zoom saat ini. Baik, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak nikmat sampai saat ini gitu ya, yang tidak pernah putus-putusnya. Kemudian salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwasannya kita akan menyelenggarakan munaqashah dan wisuda ya. Adapun munaqashah itu mungkin apa sih munaqashah dan wisuda juga gitu ya. Nah, mungkin di sini akan disampaikan gambaran mengenai munaqashah dan wisuda. Munaqashah ini adalah berupa atau bentuk ya, bentuk ujian gitu ya, ujian hasil belajar siswa-siswi yang mengikuti program UMI gitu, yang mana nanti akan diuji oleh tim penguji dari UMI ya, bukan dari guru Al-Hikmah gitu ya. Kita nanti tapi belum tahu ya nanti apakah dari UMI daerah atau langsung dari UMI pusat gitu ya. Yang intinya bahwa penguji itu bukan dari guru-guru SD IT Hikmah. Nah, adapun yang munaqashah ini ada 2 kategori, yakni munaqashah tingkat tartil, kemudian munaqashah tingkat tahfiz. Nah, untuk munaqashah tingkat tartil ini adalah bagi yang sudah tuntas sampai tajwid gitu ya, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada beberapa buku atau apa namanya tingkatan-tingkatan yang harus dilalui oleh siswa. Sebagaimana kita ketahui sudah selesai jilid umi yang terdiri dari 6 jilid, kemudian dilanjutkan dengan Al-Quran dan Waqaf Ibtida, kemudian dilanjutkan dengan Gharib dan tajwid. Nah, jadi selesai tajwid maka nanti ada munaqashah. Nah, adapun yang diujikan adalah pertama untuk tingkat tartil, kategori pertama ya, tingkat tartil. Yang diujikan adalah tilawah. Yang dilihat adalah fasahah dan tartilnya atau kefasihan dalam mengucapkan lafal-lafal atau ayat, kemudian tartil dan kelancarannya ya. Yang kedua yang diuji adalah materi gharib. Materi gharib yang adapun yang diujikan adalah bacaan dan komentar. Jadi gharib ini adalah kaidah-kaidah yang khusus di dalam Al-Qur'an gitu ya, yang nanti terdapat di dalam ayat-ayat yang spesial gitu ya. Kemudian yang diujikan berikutnya adalah materi tajwid. Untuk materi tajwid yang diujikan berupa mengurai dan teori gitu ya. Jadi nanti akan si anak atau siswa dibacakan satu ayat gitu ya. Nah, kemudian siswa harus mampu mengurai tajwid-tajwid apa atau kaidah-kaidah tajwid apa saja yang terdapat dalam ayat tersebut gitu ya. Siswa harus mampu mengurainya dan kemudian dengan hafal teorinya. Dan yang keempat adalah hafalan juga ya, hafalan wajib yang untuk kategori tartil ini dari surat Al-A'la sampai surat An-Nas. Itu kategori tingkat tartil ya. Adapun kategori yang kedua, munaqashah tingkat tahfiz. Ini bagi siswa yang sudah genap 1 juz maka nanti akan diujikan ya. Adapun materi yang diujikan adalah juz yang dihafal tersebut ya. Nah, dalam hal ini mungkin kita akan menguji gitu juz 30 gitu ya. Yang insya Allah sebagaimana
mungkin kita ketahui bersama gitu ya. Sebenarnya targetnya kelas 5 itu kita sudah menyelesaikan surat An-Nas sampai surat An-Naba selesai, sehingga di kelas 6 ini masuk semester 1 itu sebenarnya tinggal murojaah kembali gitu ya. Jadi mengulang hafalan kembali setor kembali dari surat An-Nas sampai surat An-Naba. Yang mana siswa sudah menghafal dari sejak kelas 1 sampai kelas 5. Nah, mungkin itu yang bisa atau gambaran munakosyah. Adapun wisuda, jadi ketika nanti selesai munakosyah sudah ujian munakosyah gitu ya, maka nanti akan diselenggarakan berupa imtihan atau wisuda. Khotaman dan imtihan ini adalah uji publik siswa yang di hadapan orang tua dan para tamu undangan, yang merupakan laporan secara langsung berupa pembelajaran Al-Quran metode UMI. Nanti jadi bukan hanya tim penguji saja yang bisa bertanya gitu ya. Nanti tamu undangan pun nanti akan dipersilahkan bertanya sesuai dengan kategori yang sudah dimunakosyahkan. Mungkin itu gambaran dari munakosyah dan wisuda yang akan kita lalui bersama. Mudah-mudahan gitu ya, memohon kepada Allah SWT diberikan kemudahan, kelancaran, ya. Semua siswa bisa mengikuti dengan semangat dan senang tentunya, gitu ya. Dan diharapkan juga tentunya pada siswa, ayo kita bersemangat gitu ya di akhir-akhir perjuangan ini gitu, dan didukung oleh orang tua yang senantiasa mensupport, mengingatkan gitu ya, mendukung semua program-program yang dilalui oleh siswa. Dan ini merupakan jadikan gitu semangat sebagai kita memposisikan diri sebagai sebaik-baik manusia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga andil apapun yang kita lakukan gitu ya, insya Allah kita sudah memposisikan diri sebagai manusia terbaik di hadapan Allah SWT. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Pak Triyono sudah menyampaikan gambaran terkait dengan munakosyah dan khataman. Sebelum masuk pada agenda berikutnya, yaitu pemaparan secara langsung dari Ketua Panitia. Yang telah ada telepon. Maaf sebentar ya Bunda. Ya, jadi yang disampaikan Pak Triyono, 2 kegiatan tadi, munakosyah dan juga khataman, itu adalah bagian dari program dasar metode UMI. Jadi ada 7 program dasar metode UMI. Mungkin di sini saya sampaikan terlebih dahulu ya Bunda ya, sebelum masuk pada inti dari penjelasan teknis dan lain-lain oleh panitia. Jadi ada 7 program dasar UMI. Itu yang pertama adalah Tashih Bacaan Quran. Jadi ada program yang targetnya adalah para pengajar atau para guru, lalu targetnya adalah ada para siswa. Nah, 7 program dari 7 program dasar UMI ini, yang pertama adalah Tashih Bacaan Al-Quran. Ini dimaksudkan untuk memetakan standar kualitas bacaan Al-Quran guru atau calon guru Quran. Yang kedua tahsin. Nah, tahsin ini adalah program membina bacaan dan sikap para guru-guru Quran sampai bacaan Quran itu bagus dan tartil. Dan mereka yang telah lulus tahsin atau tashih maka mengikuti program berikutnya, yaitu sertifikasi guru Quran. Nah, setelah sertifikasi guru Quran, ini sertifikasi ini adalah penyampaian metodologi bagaimana mengajarkan Al-Quran metode UMI, mengatur dan mengelola pembelajaran. Jadi sertifikasi guru Quran ini dilakukan bahkan kurang lebih 1 pekanan ya. Alhamdulillah guru-guru kita di Sedeta Hikmah sudah lulus dalam program sertifikasi guru Al-Quran ini. Lanjut ke program yang ke-5, itu adalah coaching. Coaching itu adalah program pendampingan dan pembinaan kualitas ya, di penyelenggaraan Al-Quran di sekolah atau lembaga, di mana bisa merealisasikan target pencapaian penjaminan mutu bagi siswa. Ya. Yang ini yang ke-6 dan ke-7 ini ada supervisi
tadi yang keempat ya, supervisi. Sekarang yang kelima, supervisi, pemastian dan penjagaan mutu. Nah, supervisi ini dilakukan secara rutin per 2 bulan atau per 3 bulan ataupun sesuai dengan kebutuhan guru-guru Quran di suatu lembaga. Nah, kegiatan ini merupakan program penilaian dan juga monitoring kualitas penyelenggaraan pengajaran Al-Quran di sekolah oleh lembaga UMI daerah. Nah, yang munakosah dan khotaman itu adalah program ke-6 dan program ke-7. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Triono secara jelas ya, bahwa munakosah ini salah satunya adalah kontrol eksternal kualitas atau evaluasi hasil akhir oleh UMI Foundation. Di sini penilaian kemampuan siswa pada akhir pembelajaran untuk menentukan kelulusan. Sebenarnya program munakosah ini bukan hanya untuk kelas 6 gitu ya. Kita berharap di tahun depan kelas 3, kelas 4, kelas 5 yang sudah dianggap mampu melakukan program munakosah itu bisa diajukan oleh guru Qur'annya. Dan kita bisa lakukan munakosah, dan yang terakhir adalah khataman atau imtihan. Nah, khataman ini tadi yang disampaikan Pak Triono juga, bahwa ini adalah ada uji publik. Jadi bukan hanya dari dalam sendiri yang bertanya, tapi para undangan yang kita undang pun boleh bertanya. Nah, munakosah dan khotaman pun yang menguji adalah dari UMI daerah ataupun UMI pusat. Jadi kita guru-guru Al-Quran itu tidak menguji, yang menguji adalah mereka. Ya, baik, mungkin itu gambaran secara ininya saja, secara globalnya. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Ketua Panitia Wisuda Quran yang diketuai oleh Bapak Jupri. Ya, baik, kita masuk berarti ke agenda berikutnya adalah pemaparan rangkaian acara munakosah dan wisuda Quran oleh Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Pak Jupri. Pada Pak Jupri, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya pada MC. Yang pertama, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Umi Rosyidah, beserta manajemen sekolah. Kemudian yang kami hormati Koordinator Guru Quran, Pak Triono, beserta sahabat-sahabat guru Quran. Kemudian kami hormati para wali kelas serta Ananda yang mungkin mendengarkan juga acara Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah di pagi yang di sini sih cukup mendung ya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama mengikuti Zoom pada pagi hari ini untuk sosialisasi acara munakosah dan imtihan yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan akhir Maret nanti. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Triono, kemudian Bu Rosi juga bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang perdana ya, yang dilakukan, yang insya Allah akan dilakukan oleh Al-Hikmah ya. Setelah kira-kira kurang lebih berapa tahun ya? 3 tahun ya Pak Tri? Kita sudah menggunakan metode UMI. Ya. Ya, sudah 3 tahun ya, insya Allah akan dilaksanakan acara munakosah. Ya, tadi sudah disampaikan juga sama Bu Devi bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga karena kita terikat dengan UMI, maka kegiatan munakosah dan khotaman ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh lembaga UMI. Baik, yang pertama saya akan memaparkan ya kegiatan waktu-waktu kegiatan munakosah. Yang pertama, sebelum diadakan kegiatan munakosah, maka akan dilaksanakan kegiatan pramunakosah, yaitu tanggal 6 Maret. Ya, kegiatan pramunakosah akan dilaksanakan 6 Maret, yaitu juga akan diuji oleh pihak UMI, entah UMI daerah, sepertinya UMI daerah. Ya, bahwa untuk apa sih kegiatan pramunakosah ini, yaitu supaya nanti ketika munakosah siswa tuh punya gambaran tentang ujian yang akan dilaksanakan ketika munakosah. Jadi sebelum acara munakosah ada kegiatan pramunakosah yang insya Allah akan dilaksanakan pada
6 Maret. Kemudian pada tanggal 13 Maret itu akan dilaksanakan pemantapan. Jadi setelah ada pramunakosya mungkin ada catatan-catatan dari para penguji, nanti yang akan melakukan pemantapan itu guru-guru Quran, terutama guru-guru kelas 6 ya yang akan melakukan pemantapan itu. Kemudian acara munakosya sendiri yaitu ujian pada tanggal 20 Maret. Nah, nanti yang akan menguji tentu dari UMI daerah ya. Guru-guru Quran seperti yang tadi telah disampaikan tidak menguji, hanya mendampingi dan melakukan pemantapan terhadap tilawah-tilawah siswa yang sebelumnya. Nah, kemudian acaranya yaitu tanggal 26 Maret adalah gladi resik. Gladi resik sebelum pelaksanaan wisuda atau imtihan. Dan tanggal 27 Maret yaitu yang akan dilaksanakan wisuda. Nah, baik, sebenarnya dalam pelaksanaan teknis munakosya dan wisuda itu sebenarnya nanti itu dilakukan oleh UMI. Nah, nanti secara keseluruhan sebenarnya dari UMI daerah. Nah, sekolah hanya sebagai pelaksana. Secara mendetailnya teknisnya itu pun mungkin nanti juga akan kita belum secara intens juga nih akan bekerja sama dengan UMI daerah seperti apanya. Ya, intinya yaitu dipersiapkan lagi kepada siswa-siswi, ayah bunda untuk melaksanakan kegiatan munakosya ini ya. Jadi sekitar ada waktu kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu untuk melaksanakan kegiatan pramunakosya ini. Jadi besar harapan kami semua, mungkin ayah bunda juga ikut mendampingi putra-putrinya untuk lebih menguatkan hafalannya agar semuanya ya dapat mengikuti acara munakosya. Ya, nanti mungkin pada hari Minggu anak-anak tanggal 6 Maret pramunakosya datang ke sekolahan, nanti ada beberapa ruangan ya yang akan dipersiapkan untuk diuji, entah itu diuji bacaan Al-Qur'annya, kemudian diuji gharibnya, tajwidnya, dan yang lebih penting lagi ketika diuji, mohon anak-anak sudah betul-betul mempersiapkan ya. Untuk kategori tahfiz diperkuat lagi untuk hafalannya, karena mungkin yang diuji bisa diacak surat atau sambung ayat seperti itu. Ya. Mungkin sebelumnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti ada ditambahan dari para teman-teman terutama yang guru-guru genap ya. Atau ya itu saja mungkin, nanti kita selebihnya bisa kita sharing di tanya jawab atau diskusi supaya lebih intens lagi. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jupri. Baik Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jupri, insya Allah bulan Maret kita akan mulai kegiatan dengan pramunakosah ya Pak Jupri ya. Tanggal 6 Maret pramunakosah, 13 Maret pemantapan yang akan dilakukan oleh para guru-guru Quran, 20 Maret munakosah, 26 Maret gladi resik, 27 Maret imtihan atau wisuda. Ya, semoga Allah mudahkan, lancarkan, dan kita bisa melakukan kegiatan ini dengan lancar. Ya, baik, mungkin ada tambahan dari guru-guru Quran, khususnya kelas genap, yaitu kelas 6. Alhamdulillah, ini sudah ada semua ya Bu ya, sudah bergabung semua. Ada Pak Rudini yang memegang di kelas 6, Pak Rudini, Pak Mustaan, Pak Yuli, Pak Yadi, dan Bu Ida. Dan alhamdulillah mereka-mereka inilah yang memegang kelompok kelas 6 yang berupaya semaksimal mungkin ya mengkondisikan memberikan motivasi pada anak-anak kelas 6 khususnya, dan tentunya butuh kerjasama dari seluruh orang tua. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Rudini, dari Pak Yuli, Pak Mustaan ataupun Bu Ida mengenai munakosah ini dan sudah. Silakan, saya mohon Pak Rudini bisa menyampaikan.
Pak Rudi sudah bergabung? Pak Rudi ada di sini kah? Oke, kalau tidak ada Pak Rudi, Pak Yadi. Silakan Pak Yadi. Kalau saya cukup, Bu. Cukup. Baik. Ya, nanti kalau ada pertanyaan aja, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Gitu. Pak Mustaan ada tambahan? Nggak ada? Bu Ida. Silakan Bu Ida. Oke, baik. Sebentar ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang saya hormati beserta Anda yang Allah rahmati, Masya Allah sekali sekolah kita berusaha pengen mengadakan wisuda gitu. Catatan dari saya dan mungkin harapan kita semua, Ananda bisa mengikuti wisuda ini. Sudah dijelaskan tadi sama Ustadz Jupri ya, bahwasanya ada 2 kategori, yakni kategori apa? Ada ibu-ibu yang bisa jawab, ayah bunda? Kategori apa aja ya di ini? Di wisuda kita? Tartil dan tahfiz ya, Bu. Baik, Masya Allah. Tartil dan tahfidz. Tartil itu kan harus sudah selesai sampai jilid apa tadi tajwid ya. Dan tahfidz itu bagi teman-teman yang belum tajwid pun bisa mengikuti makrosah, yaitu dengan mengikuti kategori tahfidz. Persiapan kami sebagai guru genap, yakni guru kelas 6, kemarin mempersiapkan Ananda untuk siap di juz 30-nya. Namun kendalanya ada Ananda yang kami itu menilai Ananda ini tuh sangat baik hafalannya gitu. Karena sering absen atau tidak mengikuti belajar online-nya itu yang apa namanya tuh? Kendala. Yang membuat Ananda mungkin tidak siap atau mengikuti. Jadi mungkin ayah bunda, Masya Allah sekali sudah percaya sama Anandanya. Nah ini HP nanti belajar ya tahfidz gitu. Atau karena mungkin ayah bunda ada kegiatan di luar atau bekerja itu sehingga anak-anak dipercayai untuk megang HP dan kadang ada Ananda yang di teleponnya susah gitu. Jadi padahal sayang banget nih, padahal hafalannya bagus banget nih gitu. Tapi kok nggak masuk ya gitu. Harapannya mungkin masih ada waktu 2 minggu lagi nih. Besar harapan kami sebagai guru genap, mungkin ayah bunda mempersiapkan Anandanya lagi kalau memang benar-benar mau mengikuti ujian seperti itu. Ya. Itu aja dari kami, dari saya pribadi. Baik, Kami menyiapkan Ananda untuk menerima hafalan dan ngasih motivasi, begitu juga ayah bunda di rumah memotivasi Ananda, terkhusus Ananda yang megang HP sendiri gitu. Mungkin kalau di HP-nya punya bundanya otomatis tahulah HP ini dipakai atau tidak sama Anandanya. Tapi kalau Ananda yang dikasih HP-nya sendiri gitu, itu kadang ada aja yang di telepon itu masih susah gitu, atau izinnya itu izin sih, tapi apakah benar Ananda ini sakit atau apa gitu, mungkin lebih komunikasi lagi, misalnya benar-benar sakit tidak bisa, mungkin ayah bunda boleh mengkomunikasikan kepada kami, Bu Ida, Pak Rudini atau Pak Yadi, mohon maaf Ananda tidak bisa ngaji hari ini karena sakit. Begitu ayah bunda dari saya. Terima kasih Bu Devi atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Ida. Mohon maaf ini bisa ada, tolong di mute, masih ada dengar suara saya. Yang lain. Bu Ajija, mohon di mute yang belum di mute. Bapak Ibu. Ya, baik.
Ya, baik, tambahan dari Bu Ida ya, itu terkait persiapan anak-anak untuk menuju pramunakosa hingga sampai wisuda. Ya, ada tambahan lain mungkin dari Pak Yuli sebelum dibuka tanya jawab, atau kita langsung ke agenda tanya jawab? Oke, baik Bunda. Tidak ada Pak Yuli? Oke. Baik Ayah Bunda, Alhamdulillah sudah dipaparkan oleh Ketua Panitia Wisuda Quran kita, yaitu Bapak Jupri, terkait dengan pelaksanaan munakosah dan juga imtihan atau wisuda. Kita agenda berikutnya adalah lanjut dengan tanya jawab. Tanya jawab, silakan saya buka mungkin termin pertama ini dengan 3 penanya. Dari Ayah Bunda, silakan raise hand ya untuk bisa secara langsung menyampaikan pertanyaan. Silakan Ayah Bunda yang mau bertanya. Ya, baik. Ibu Triesti, Ibu, terus Sauki, Bapak Sauki. Ya, silakan Ibu Bunda Triesti langsung menyampaikan pertanyaannya. Kedengaran Ibu suaranya ya? Pendengar Bu. Ya, silakan Bun. Ini dari Rita Adelina kelas 6A. Ida, apa kabar? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Ida, Pak Gozali, Pak Jufri, dan Bapak Ibu Ustazah lain yang dari kelas 1 sampai kelas 6 sabar ya, bimbing Nisa dan teman-teman ngaji ya, alhamdulillah. Sampai sekarang sudah mau munakosah ya. Ini ada pertanyaan dari ayahnya Nisa tadi. Nanti di munakosah itu kira-kira waktunya berlangsung berapa lama ya, Ibu? Oh Waktu iya. uji. Ketika munakosah ya Bun. Ya, silakan mungkin bisa dijawab Pak Jupri atau tim guru Quran yang lain, kelas 6 khususnya. Berapa lama munakosah itu dilaksanakan? Di tanggal 6 Maret itu Bun ya? Maaf, pramunakosah. Jadi pramunakosah itu tanggal 6 Maret, pemantapan lalu munakosah. Kira-kira berapa lama? Tolong dibantu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Butuh bawa bekal atau butuh didampingin atau kita persiapkan juga. Ya, mohon ditampung dulu nanti Bu, nanti ditampung dulu mungkin. Oke, baik. Ya baik, ditampung dulu nih Bun. Baik. Makasih Pak Jupri. Nanti catat dulu Pak Jupri ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bunda Triesti, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, atas nama Bapak Syauki ya. Silakan. Bundanya Sauki, Bu. Bundanya Sauki. Bundanya Sauki. Ya. Oh, ini Sauki. Ya, silakan. Jazakallah khair Bu Desi atas kesempatannya. Pertama yang mau saya tanyakan, ini tadi ada 2 ya, kategori yang diujikan, tingkat tartil dan tingkat tahfiz. Apakah semua anak mengikuti 2 ujian itu atau hanya sebagian yang tartil kemudian sebagian yang tahfiz saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika munakosah ini kan semacam kontrol eksternal ya, diuji oleh pihak UMI daerah gitu ya kepada anak-anak. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apakah ada kemungkinan anak-anak tidak lulus saat munakosah gitu Bu? Itu imtihan itu misalkan apakah ada yang tidak lulus kemudian akhirnya tidak ikut wisuda atau semuanya insya Allah diluluskan. Insya Allah itu aja. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Syauki. Baik, kita baru 2 orang ini, kurang 1 untuk termin pertama. Kalau belum ada, mungkin langsung dijawab aja ya. Pak Jupri, saya Ibu mau bertanya. Oh ada, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya orang tua Nisa Kamila. Terima kasih Ibu atas waktunya dan saya sangat mengapresiasi sekali atas wisuda UMI di SDT Al-Hikmah dan berharap Pak Rumrawi bisa hadir nanti. Nah, pertanyaan saya Bu, ini nanti untuk standar kelulusan, kira-kira standarnya UMI atau standar SDT Al-Hikmah yang masih misalnya kita kan masih perdana nih ngadain untuk khotmil Qur'annya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda. Baik, Pak Jupri, sudah ada 3 penanya dan sudah ada beberapa pertanyaan juga yang diajukan. Pertanyaan pertama, tadi berapa lamakah waktu pelaksanaan pramunakosa, munakosa? Lalu yang kedua, maaf nih saya nggak nyatet nih. Ingatnya. Saya nyatet, Bu. Saya nyatet. Oke, silakan Pak Jupri, Ya. langsung jawab ya Pak. Ya, mungkin saya bisa jawab ya, nanti bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Baik, yang pertama mengenai waktu munakosyah ya. Nah, terkait dengan waktu munakosyah ini terutama dari tim guru Quran juga sebenarnya belum mengetahui kapan. Nah, yang lebih mengetahui itu nanti pengujinya bisa 15 menit kah, bisa kurang dari 10 menit kah, nanti yang yang lebih ini mungkin dari penguji dari UMI ya. Sementara guru-guru pun belum mengetahui waktu para siswanya berapa menitnya. Ya, yang lebih mengetahui nanti pengujinya apakah cukup dengan 10 menit, anak-anak sudah ini dirasa cukup bagus, berarti sudah 10 menit, atau mungkin bisa lebih seperti itu. Yang kedua, pertanyaan dari Bunda Syauki, apakah semua anak bisa mengikuti munakosyah? Tentu yang tadi sudah disampaikan sama Pak Koordinator, yaitu anak-anak yang pertama kategori tartil yang sudah menyelesaikan tajwidnya ya. Jadi untuk Ananda yang sudah menyelesaikan tajwidnya itu boleh bisa mengikuti munakosyah tingkat tartil. Nah, jadi kemudian yang bisa untuk kategori tahfiznya, Ananda yang telah menyelesaikan juz 30-nya ya, dari surat An-Nas sampai An-Naba, nah itu pun boleh mengikuti munakosyah. Nah, bagaimana jika mungkin ada Ananda yang belum belum hafal sampai juz 30-nya. Nah, mungkin itu sepertinya belum bisa mengikuti munakosyah, karena munakosyah ini kita terkait dengan pertanyaan nomor 3, standar UMI atau standar Al-Hikmah, tentu yang dipakai yaitu standar UMI, bukan standar guru-guru di Al-Hikmah. Jadi untuk menjaga mutu dari UMI pusat sendiri, maka tentu menggunakan standar UMI. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman guru Quran gitu. Saya persilahkan juga. Saya mungkin menambahkan ya, insya Allah. Ya, silakan Pak. Berkenaan dengan siswa yang apakah nanti mengikuti mengikuti tartil atau tahfiz, itu nanti dikembalikan ke kesiapan siswa masing-masing gitu ya. Jika dia siapnya di tartil, maka ikut yang tartil gitu ya, dengan tadi ya kategori-kategorinya gitu ya. Kemudian jika bisanya sanggupnya yang tahfiz, berarti dia mengikuti yang tahfiz, atau bahkan gitu ya, jika ternyata mampu untuk ikut dua-duanya, maka ini pun diperbolehkan gitu ya. Jadi ikut 2 kategori gitu ya. Bisa misalnya ada beberapa siswa gitu ya, dan itu pun tentunya akan direkomendasikan oleh guru Quran masing-masing gitu ya, yang lebih paham kondisi bacaan dan hafalan siswa gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa siswa misalnya dia ikut tartil bisa gitu ya, ikut tahfiz bisa gitu ya, maka dipersilahkan untuk ikut dua-duanya gitu ya. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih Pak Triyono. Ada tambahan yang lain dari guru kelas 6, guru Quran kelas 6? Dari Pak Rudini mungkin? Ya, kalau dari saya mungkin cukup segitu. Mungkin titik tekan ya, biar anak-anak lebih ke kesiapan aja gitu, karena memang ada beberapa anak sebenarnya tahfiz ini kan tidak dibatasi sebenarnya gitu, ikut tahfiz yang mungkin kalau tartil kan udah ketahuan gitu. Kalau tartil ya tadi harus ditekankan gitu, harus dipersiapkan lebih baik lagi gitu, karena nanti ketika gagal di awal, mungkin di awal itu boleh jadi tidak dilanjutkan ke munakosa gitu. Karena ada pramunakosa juga. Nanti pramunakosa untuk melihat sejauh mana anak-anak bisa melewati itu, bisa mengikuti munakosa gitu. Itu aja mungkin pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Rudini. Dari Bu Ida tadi ada tambahan? Sudah cukup, Bu. Ya. Ya, Ayah Bunda tadi yang bertanya cukup puas dengan jawabannya? Kalau belum puas di momen lain ya, Bun. Ya,
Jadi dengan pertanyaan Ayah Bunda, untuk masalah waktu ya Pak Jupri, kita juga belum tahu pasti. Paling tidak kita mempersiapkan dalam 1 hari itu kemungkinan ya bisa setengah hari full ya, dari pagi hingga mungkin sampai zuhur mungkin ya. Jadi anak-anak dipersiapkan untuk itu. Satu pertanyaan saya yang belum dijawab ya Bu. Iya, Ya, Bu, yang mana Bu? Pertanyaannya Bunda Syauki, kalau apa namanya tuh, apakah lulus semua atau tidak gitu? Apakah dilulus-luluskan atau gitu? Bantu jawab ya Bunda Syauki. Ya, silakan Bu Ida. Iya Bunda Bu, Syauki. silakan. Iya Bu, silakan. Kabarnya dari Umi daerah itu, Ananda yang sudah lolos di gurunya dan sudah direkomendasikan untuk munakosah, dan nanti pas di munakosahnya itu mungkin nilainya kurang, berarti kan belum lulus ya, belum lulus. Kabarnya itu nanti ada remednya, itu ada remedialnya nanti. Oh ya. Ada pertama mungkin ada KKM-nya juga ya Bu Ida ya. KKM dari pramunakosah itu kan dilihat gitu ya. Lalu ketika ada kekurangannya dilakukan pemantapan ya yang dilakukan oleh guru-guru Qur'annya setelah pemantapan munakosah. Nah, ketika munakosah juga ternyata ada yang masih di bawah KKM gitu ya Bu Ida ya. KKM-nya itu kalau tidak salah dengar saya 75 ya Bu ya. Apa 80? Beda-beda kategori ya? Beda-beda kategori. Gorib itu berapa, tajwid itu berapa, tahfidz itu berapa, mungkin nanti disampaikan oleh tim Umi daerah saat persiapan pramunakosah. Intinya KKM-nya bisa jadi di atas 75 semua ya Bu ya, untuk masing-masing kategori ini. Jadi Bunda Syauki, insya Allah tadi yang disampaikan oleh Bu Ida, ketika ada anak yang nilainya ketika pramunakosah itu di bawah KKM, maka akan dilakukan remedial. Itu ya. Diharapkan semua kelas 6 bisa mengikuti program pramunakosah ini, baik itu kategori tartil dan tahfiz atau kategori tahfiz saja, gitu ya. Mudah-mudahan ayah bunda mensupport selalu anak-anaknya, memotivasi selalu anak-anaknya untuk bisa mengikuti program ini. Ya, ketika anaknya mampu, tadi Bu Pak Triyono mampu untuk 2 kategori, maju gitu ya. Ketika anaknya hanya mampu tahfiz, maju juga, jangan takut ya. Bismillah gitu. Yang penting ada support dari guru, dari orang tua, anak-anak juga selalu diberikan semangat ya. Insya Allah, bismillah. Ya, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, mungkin saya buka termin kedua, 3 penanya kembali. Silakan yang mau bertanya, ayah bunda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Bundanya Ratu ya. Silakan Bun. Betul Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi, ya saya mau tanya Bu terkait tadi yang munakosah. Tadi kan katanya bisa untuk siapa saja gitu kan, bagi yang sudah lulus misalnya hafal 30 juz. Misalnya Bu, misalnya ada yang Ratu, misalnya dia mau ikutan munakosah, insya Allah dia sudah hafal 1 juz, yaitu juz 30 gitu kan. Apakah diperkenankan untuk ikut seperti itu? Sedangkan dia untuk di kelas Umi baru ikut kelas Gorib gitu kan, belum kelas tartilnya seperti itu. Dan kedua, untuk pelaksanaannya, katakan tadi kan harus offline ya. Boleh tahu Bu untuk teknisi misalnya anak saya, misalnya Ratu dan Alifah, kalau misalnya mengikuti munakosah secara online, itu seperti apa? Karena misalnya ketika gurunya untuk menghubungi kami kan nggak langsung bisa tersambung dengan kami, karena kan di sini untuk jaringan kayak WhatsApp call itu diblok, banyak beberapa yang diblok komunikasi dari pemerintah sini. Jadi kalau misalnya ada guru yang mau Zoom atau mau video call, itu kan kami harus pasang aplikasi dulu gitu kan, nunggu beberapa waktu dulu baru terkonek gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya sering telat atau apa, karena kita harus pasang aplikasi dulu Bu, seperti itu. Mohon bantuannya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Bundanya Ratu. Sebelum mungkin saya mau menjawab yang lain, saya serahkan kepada guru Qur'annya dulu. Ada Pak
Jupri, Pak Yadi, Pak Rudini, Bu Ida yang megang kelas 6 bisa menjawab? Jadi Ratu itu sudah hafal juz 30 ya Bun ya seluruhnya, namun kategori apa goribnya belum selesai gitu ya Bun ya. Ya, kalau Ya, misalnya jadi adiknya beda lagi Bu, dia memang sudah alhamdulillah sudah hafal juz 30, memang sudah lama, tapi dia sudah mengikuti kelas gorib. Apakah tetap boleh nggak sih ikut gitu? Nah, jadi intinya tadi yang saya sampaikan Ibu, semua anak-anak diharapkan bisa mengikuti munakosa ini baik dari kategori tahfiz saja ataupun kategori tahfiz dan tartil. Jadi ketika Ratu sudah menyelesaikan hafalannya juz 30, tapi tingkat kategori goribnya belum selesai, tetap diikutkan bisa Bun untuk ikut tahfiznya gitu. Kalau dalam waktu 2 pekan ini bisa mengejar untuk ikut tartilnya, ya silakan gitu. Jadi kita beri kesempatan kepada seluruh siswa untuk mengikuti program ini. Gitu. Namun kembali lagi kepada tadi ya rekomendasi dari guru Qurannya di kelas 6. Gitu. Untuk masalah waktu nanti insya Allah itu teknis ya Bun ya. Kita akan bisa komunikasikan dengan Umi daerah ketika dalam pelaksanaan pramunakosa dan munakosahnya. Ya, nanti kita juga akan diskusikan dengan internal panitia untuk masalah teknis. Intinya, insya Allah bisa tetap dilakukan secara online, by Zoom meeting misalnya. Seperti itu, Bun. Jadi Ratu bisa tetap melakukan walaupun jaraknya jauh. Bismillah gitu ya, Bun ya, masalah teknis. Ya, baik. Ya, silakan Bu Ida. Tadi Bunda Ratu menanyakan adiknya kan sudah hafal juga. Itu apakah adiknya juga bisa mengikuti gitu? Oh iya, jadi kalau untuk tahun ini ya Bunda, kami masih fokus di anak-anak kelas 6 dulu. Jadi kalau misalkan adiknya Ratu mau ikut, mungkin di tahun depan ya. Tahun depan kita akan buka di luar dari kelas 6, siapa yang bisa mengikuti munakosa ini, maka kita buka kesempatan semua siswa. Guru-guru Qur'annya pun mengajukan, merekomendasikan silakan. Untuk tahun ini kita masih di kelas 6 saja dulu, karena kita ingin memberikan kenangan terindah kepada anak-anak kelas 6 belajar uminya selama 3 tahun gitu ya, dengan mengikuti munakosa ini. Gitu. Ya, untuk yang kelas lain insya Allah masih ada kesempatan ya, kelas 5 tahun depan, kelas 4 juga bisa, mudah-mudahan anak-anak yang sudah mampu di tahun depan ya bisa diikut sertakan. Jadi tadi munakosa ini memang tidak hanya untuk kelas 6 saja, namun kita untuk saat ini masih khusus untuk kelas 6 untuk perdana ini. Gitu. Begitu Bu Ida dan Bundanya Ratu. Silakan, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan. Ayah Bunda yang mau bertanya? Ada? Saya buka lagi pertanyaan, silakan langsung menyampaikan saja. Waktu kita kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi, mohon maaf. Ya, silakan Bun. Iya, saya ibu dari Almira kelas 6A ingin menanyakan Bu. Ya, dari penjelasan tadi berarti tiap anak itu pasti ikut munakosah gitu ya. Saya penegasan aja. Terus begini, kan selama ini kita masih online terus ya. Nah, saya ingin tanya apakah sebelum pramunakosa itu ada penggemblengan lebih dari guru-guru tahfiznya ini, maksudnya guru-guru yang menangani anak-anak kita untuk di bagian tahfiz atau bagian tartil gitu. Karena saya melihat kalau secara online itu beda Bu, maksudnya anak saya sendiri itu hasilnya tidak maksimal gitu. Jadi apakah dari guru-guru itu udah ada program sebelum pramunakosa yang dilakukan oleh dari luar itu, nanti pas insya Allah kalau kita masuk pas awal Maret itu selama seminggu itu ada penggemblengan lebih gitu Bu. Itu aja Bu Devi. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa tolong dibantu jawab guru teman-teman guru Quran? Sudah dengar bersama pertanyaan dari Bunda Almira? Silakan Pak Triyono atau mungkin Pak Mustaan, Bu Ida, Bu Nurul, boleh selaku ketua panitia? Boleh? Oke, silakan. Bu Ida. Oh iya, Bu Ida. Silakan Bu Ida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Bunda Almira ya.
Iya, Bu. Guru genap, terkhusus guru kelas 6 itu sudah melakukan penggemblengan ya bahasanya. Dari awal Januari mungkin ya, dari awal Januari dengan kalau di kelompok saya itu dikuatin lagi tilawahnya, dikuatin lagi hafalan gharib dan tajwidnya. Begitu juga di kelompok yang belum tajwid pun digembleng lagi terkait hafalannya. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi Ustadz yang memegang Almira. Gitu. Kalau dari ini teman-teman sudah menguatkan lagi ya di apanya? Di hafalannya. Ananda diminta untuk mengirim video atau hafalannya sehingga gurunya itu jadi tahu, oh Ananda ini tuh nggak hafalnya di surat apa ya. Nah, nanti jadi ada catatan. Seperti itu, Bunda. Mungkin bisa ditambahkan dari pendampingnya Almira. Pendamping Almira dengan Pak siapa, Bu? Pak Yadi, Bu. Oh, Pak Yadi. Silakan Pak Yadi, mohon disampaikan. Baik, ya. Izin off kamera ya, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bunda Almira Huwaida ya. Iya Pak Yadi. Ya baik. Kan memang kita selama ini sudah apa namanya? Kalau mungkin bahasanya mengulang hafalan sih enggak ya. Cuman saya kepingin tahu hafalan Ananda sebatas mana gitu ya. Hafalan yang sudah lancar atau yang belum lancar ya. Makanya kami khusus dari kelompok 3 ya, kelompok kami mengulang dari surah An-Nas ya. Sudah berjalan berapa minggu ya kemarin dari surah An-Nas dan baru sampai surah An-Nazi'at ya. Insya Allah hari Senin surah An-Naba. Nah, nanti setelah selesai setoran surah An-Naba, saya dan kelompok saya ya, nanti saya akan apa namanya sambung ayat ya, sambung ayat dan saya akan tanya atau soal ke Ananda, apakah bisa jawab enggak gitu. Nah, karena sudah lama ini kita mengulang hafalan dari An-Nas dan sampai An-Naba gitu. Sementara saya tidak tahu apakah hafalan dari An-Nasnya masih ingat atau lupa-lupa ingat atau tidak. Tapi sebelum sambung ayat nanti atau sambung apa namanya soalnya, hari mungkin kita tentukan nanti harinya, saya akan kasih waktu dulu untuk menguatkan hafalannya, supaya nanti pas saya kasih soal bisa menjawab. Makanya oleh sebab itu kami dari guru-guru Al-Quran ya minta kerjasamanya bagi ayah bunda untuk memperhatikan selalu pada Ananda supaya Ananda bisa mengikuti pramunakosah ya, munakosah dan nanti semoga bisa ikut wisuda. Itu saja dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan sedikit ya Bunda menjawab tadi pertanyaan dari Bunda Almira. Jadi tadi juga saya sampaikan anak-anak diharapkan bisa mengikuti pramunakosah ini baik dari salah satu kategori saja, tahfiz atau 2 kategori, tahfiz dan tartil. Nah, setelah ada pramunakosah kan ada penilaian tuh dari umdanya, dari umi daerahnya. Ketika ada penilaian itu dilakukan pemantapan, lalu nah di situ anak-anak mungkin ada yang tadi kategorinya ternyata di bawah KKM akan dilakukan remedial. Nah, untuk wisudanya, untuk ketika munakosahnya mungkin bisa jadi ketika pramunakosah itu dan sudah dilakukan pemantapan, nyata anak masih sangat sulit sekali untuk menuju ke munakosah, ya. Ini saya mohon tambahan nanti dari guru-guru yang lain. Bisa jadi mungkin hanya ada beberapa anak yang ternyata gugur untuk ikut munakosahnya, ada yang maju terus. Tapi kalau untuk wisuda semuanya diikutkan ya Bunda. Karena mereka di awal tuh kita berharap sudah mengikuti pramunakosah. Jadi untuk wisuda diperuntukkan untuk seluruh kelas 6.
Itu. Namun ketika uji publik, ketika di pelaksanaan di wisudanya, itu yang uji publik adalah anak-anak yang memang sudah lulus di munakosah dengan hasil yang sangat baik gitu. Itu bukan Bapak Ibu guru Quran yang saya ini tambahan. Mungkin kalau salah tolong dikoreksi. Oh, ya. Apakah pertanyaannya lagi dari Bunda Ranti? Dengan adanya munakosa ini, apakah tetap ada ujian Quran dari sekolah? Ya, kemarin kita sudah sepakat dengan guru-guru Al-Quran, ya, bahwa ini dijadikan sebagai ujian praktek Al-Quran. Karena di bulan Maret itu kegiatan kelas 6 nih lumayan ya Bun ya. Jadi hari ini kita fokus di kegiatan wisuda. Insya Allah nanti kita akan lakukan kembali nih Ayah Bunda kelas 6 dan juga guru-guru walas kelas 6 melakukan Zoom meeting lagi untuk kegiatan kelas 6 secara keseluruhan. Karena informasi di bulan Maret ini selain kita lakukan adanya wisuda Quran, persiapan selama 1 pekan berturut-turut ya dari mulai pekan pertama, juga ada di PTS, ada juga lagi nanti ujian praktek. Nah, kita sepakat dengan guru-guru Quran, ujian praktek ini masuk ke dalam kegiatan munakosa ini. Gitu. Jadi pertanyaan tadi dari Bunda Ranti, ini dijadikan sebagai ujian Quran dari sekolah. Gitu. Jadi anak tidak 2 kali ya untuk melakukan ujian Qurannya. Seperti itu, Bun. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, teman-teman guru Quran yang lain. Di sini ada Bu Nurul, ya silakan Bu Nurul mungkin mau menambahkan. Guru dari guru ganjil, tidak hanya dari guru genap kelas 6, guru ganjil pun mungkin bisa memberikan tanggapannya atau mungkin menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan. Ya, silakan. Ada? Saya nambah sedikit Bu Devi. Oh ya, silakan Pak Rudini. Ya. Gini, kita yang megang di kelas 6 ini sebenarnya ayah bunda gitu. Kita berharap gitu, sangat berharap sekali semua ananda siswa-siswi yang senang itu bisa ikut. Namun ada beberapa kendala yang kita lihat, kebetulan hari ini alhamdulillah sekali ayah bunda bisa mengikuti Zoom di pagi ini. Sebenarnya kami juga ingin mengabarkan bahwa ada beberapa kendala kira-kira di pertemuan beberapa hari dalam penggemblengan anak-anak kelas 6 ini yang menjadi kendala. Mungkin nanti bunda-bunda bisa ikut support ananda semuanya, misalkan diantaranya kadang-kadang ketika gurunya sudah masuk di WhatsApp, sudah masuk pada jamnya, anak-anak kadang-kadang belum mengikut serta. Kadang-kadang ada beberapa anak yang hilang, nggak ada izinan dan sama sekali ketika kita WA secara pribadi, ada beberapa alasan gitu. Ada yang megang HP dipakai bundanya, ada HP dipakai ayahnya. Terkadang antusiasnya guru tidak disupport sama ananda-ananda gitu. Jadi ketika kita menginginkan mereka masuk ikut wisuda semua, ikut munakosa, kadang-kadang anaknya yang kurang siap. Nah ini alhamdulillah hari ini ayah bunda ada di sini. Mungkin nanti lebih ke support anak-anak lagi agar mereka semua bisa ikut gitu. Jadi bukan sekolah yang tidak memberi mereka untuk ikut, tidak mengikutkan, tetapi kadang-kadang dari mereka sendiri yang tidak mempersiapkan diri untuk ikut. Nah, gitu. Jadi kalau anaknya tidak siap, ya bagaimana mau direkomendasikan untuk ikut. Gitu ayah bunda, mungkin nanti lebih persiapan anak-anaknya. Jadi kalau anaknya sudah siap, insya Allah pasti diikut sertakan semuanya. Gitu. Itu aja Bu Devi, mungkin titik tekannya mungkin lebih ke antusiasme anak-anak gitu. Baik, terima kasih Pak Rudini. Antusiasnya guru didukung oleh antusiasnya anak-anak. Antusiasnya anak-anak didukung oleh antusiasnya orang tua dalam Iya memotivasi betul. selalu. Iya Ya, betul. ya Itu Bunda, yang menjadi insya Allah. kendala juga gitu. Karena Ya. kalau gurunya semangat gitu Bu Devi ya. Jadi kadang-kadang anaknya tidak semangat, bahkan hilang tanpa kabar. Nah, ini yang menjadi persoalan besar bagi guru gitu. Kadang alasan itu tadi, beberapa alasan yang diberikan, bahkan ada yang izin gitu. Gitu. Itu aja biar lebih support lagi nanti di rumah gitu. Ya, baik Pak Rudini, terima kasih ya.
Mudah-mudahan ya banyak ada alasan juga ketiduran gitu ya. Ada masih pagi ya, masih jam belajar. Jadi persiapkan benar-benar anak-anaknya itu dari jam 7.30 hingga selesai pembelajaran itu memang siap melakukan semua kegiatan pembelajaran, bil khusus itu ya pelajaran Al-Qur'an dalam persiapan menuju wisuda itu ya. Oke, terima kasih Pak Rudini. Dari yang lain teman-teman tambahan mungkin dari ada Pak Gozali, sini guru Quran ganjil. Ada Pak siapa nih? Pak Mustaan, Pak Mustaan guru kelas 6. Ada tambahan Pak Mustaan, silakan. Saya ingin dengar Pak Mustaan bicara. Silakan Pak Mustaan, menyampaikan sesuatu. Halo, Pak Mustaan masih di sini nih. Halo Pak Mustaan. Oke, masih di mute. Yang lain, guru Quran yang lain? Bu Nurul? Ada yang mau disampaikan Bu Nurul? Karena di sini, ya. Silakan Bu Nurul. Sedikit ya Bu, tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ayah Bunda hari ini bisa terlaksana ya, walaupun masih di dunia maya. Dan mungkin saya sedikit menambahkan mungkin terkait tadi ada pertanyaan ya, bagaimana semakin mendekati hari pra munakosyah itu anak-anak masih kondisi online gitu. Dan memang mungkin pihak sekolah kita juga dilema juga ya Bu Devi, ketika kita pengen ibarat kata mungkin lari gitu ya, kita pengen lari ingin memberikan yang terbaik, kenangan terbaik untuk kelas 6 ini dihadapkan pada kondisi yang tidak kondusif gitu ya, kondisi yang tidak kita inginkan gitu. Di saat mungkin sebagaimana ya Bunda ketahui gitu ya, saat ini istilah kata tidak boleh PTM lagi gitu, sedangkan kita menghadapi kondisi di mana kita harus lari untuk bisa munakosyah ini sebaik mungkin gitu. Kemarin sempat bagaimana caranya ya supaya bisa offline gitu ya, walaupun cuman sekedar ibarat kata beberapa kali pertemuan gitu dengan khusus kelas 6 saja gitu, atau bahkan mungkin ada usulan kemarin sempat gimana supaya bisa offline untuk Quran saja gitu ya, untuk mengejar mungkin barangkali ananda yang masih ada ketertinggalan maupun keterbatasan atau kendala dengan online seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi kita terbentur dengan masalah apa namanya ya, peraturan begitu ya, peraturan oleh Tangsel gitu ya, bahwa tidak boleh ada PTMT gitu. Padahal kita sebenarnya terutama guru-guru Quran ini sudah greget banget gitu ya, greget banget terutama ke anak-anak yang ananda yang mungkin selama ini terkendala sekali dengan masalah online sehingga tidak mengikuti. Ini sangat sayang sekali gitu. Saya mungkin mewakili salah satu guru Quran ya, sangat memohon gitu ya kepada orang tua untuk ayah bunda untuk benar-benar dengan apapun keterbatasan kita saat ini untuk bisa memaksimalkan gitu, karena kita tidak mungkin juga apa namanya melanggar peraturan itu gitu ya di saat seperti ini gitu. Nah mungkin yang bisa salah satu ayah bunda lakukan adalah satu mensupport ananda supaya setiap hari mengikuti jadwal kegiatan belajarnya di pelajaran masing-masing terutama Al-Quran. Terus yang kedua memantau betul gitu apakah anak itu betul-betul mengikuti gitu. Karena mohon maaf untuk anak-anak kelas 6 mungkin berbeda dengan anak yang kelas 1, kelas 2, 3 yang masih didampingi gitu. Barangkali untuk ananda terutama yang punya HP sendiri memang harus betul-betul pastikan bahwa mereka mengikuti pelajaran. Terus kemudian yang ketiga, mohon untuk lebih fokus gitu ya, untuk lebih fokus ke apa yang akan dihadapi munakosyahnya. Misalnya untuk kelompok yang sudah tartil, kelompoknya Bu Ida ya, yang sudah harus mengikuti munakosyah tartil, itu benar-benar fokus di situ. Yang kedua, kalau yang untuk kelompoknya Bu Ida itu bisa mengikuti dua kategori ya, tartil dan tahfidz, dan dua-duanya harus difokusin. Tetapi untuk kelompok yang lain selain kelompok Bu Ida lebih fokus ke tahfidz, sehingga arahnya itu lurus gitu, apa istilah kata terukur dan terarah. Jadi guru juga lebih mudah untuk mengawasinya, untuk apa namanya lebih mudah mengarahkannya sehingga nanti mudah-mudahan diharapkan semuanya bisa ikut
pramunakosyah. Nah, nanti teman-teman atau ananda yang mungkin di saat munakosyah masih ada pramunakosyah masih ada PR atau catatan, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Unda, dan kemudian digembleng kembali supaya nanti pada saat munakosyahnya betul-betul sudah tidak ada kendala lagi. Dan seandainya pun semoga tidak terjadi, misalnya ada yang ternyata memang masih kurang dari KKM pas pada saat munakosyah, maka insya Allah akan ada remedial. Kemarin seperti itu ya, pasti akan ada remedial. Dan mudah-mudahan tidak ada yang remedial, mudah-mudahan semua yang mengikuti lulus ya, harapan kita seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih atas dukungan ayah bunda, support ayah bunda untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau nambah penjelasan dari teman-teman yang lain juga. Oke, ada pertanyaan lagi dari ayah bunda? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja di pukul 10.30 ini, ada waktu 4 menit. Assalamualaikum Bu Devi, mau klarifikasi lagi. Oh ya, silakan Bun. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Nurul tadi sudah menjelaskan ya, ternyata di kelas tahfiz itu sudah ada arahannya untuk kelompok-kelompok tertentu, itu memang ada yang khusus untuk tahfiznya saja, ada yang memang sudah terlatih untuk tartil dan tahfiznya begitu Bu. Karena saya juga sempat bertanya-tanya, ini kok anak saya disuruh setoran hafalan doang gitu, gak ada tilawahnya, ternyata memang di situ ya sudah diklasifikasikan seperti itu. Oke, jadi saya juga ingin memastikan lagi untuk anak-anak tahfiz tadi, jadi dia diujikannya fokus pada acak surat dan sambung ayat, begitu ya Bu ya? Ya, juz 30. Juz 30. Dua-duanya, bisa dua-duanya Bun, bisa surat full, bisa sambung ayat. Jadi memang harus siap untuk itu. Terus 30 semuanya. Kalau acak surat itu tadi maksudnya bagaimana Bu, suruh membacakan surat tertentu gitu? Ya, bisa jadi surat tertentu dan ayat tertentu juga bisa jadi, atau melanjutkan sambung ayat. Misalnya pengujinya menyebutkan salah satu ayat, maka suruh melanjutkannya, bisa jadi. Oh, berarti anak itu harus hafal betul ini surat apa, ayat keberapanya begitu ya Bu ya? Betul Bun. Ya. Mungkin kalau disuruh nyebutin ayat mungkin enggak ya, cuman silahkan dilanjutkan gitu. Sebetulnya kalau secara pastinya kita kan belum pernah ya Bun, cuman gambarannya kemarin seperti itu. Iya, iya. Ya bayangan kita tuh kayak yang di TV-TV itu ya, anak-anak ya, betul. Suruh melanjutin panel juri gitu ya Bu ya. Oke, itu tadi durasinya masing-masing kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Mungkin nanti tergantung penguji sebenarnya masalah durasi ya. Lancar atau tidaknya masing-masing. Betul. Seperti kita sehari-hari saja Pak Triyono ketika menguji kenaikan jilid juga seperti itu. Ada yang cepat sekali, langsung satu jilid selesai. Satu baris lancar langsung, terus 5 menit selesai untuk satu jilid. Nah mungkin bagi yang kurang lancar jadi agak lama, bahkan harus ada yang ulang. Ya mungkin gambarannya seperti itu. Kalau betul-betul lancar ya cepat gitu. Ya, baik Bu Nurul. Saya juga sepakat dengan permohonannya Umu Almira tadi. Memang masalah tatap muka ini kami berharap sekali ada itu benar-benar diupayakan walaupun cuma 1 jam untuk kelas 6 aja ya, apalagi untuk kelompok tahfiz ini, kelompok umi ya, untuk pelajaran Al-Qur'annya. Karena memang selain masalah hafalan ya, mental anak di depan umum membacakan itu susah sekali terlatih di online, apalagi di rekaman voice note atau video call itu ya Bu Nurul ya, saya kerasain. Dan memang keluhan anak saya itu kenapa harus di atas panggung. Nah ini justru jadi makanya saya ingin banget ada PTM itu, karena itu juga untuk melatih anak-anak pembiasaannya berhadapan dengan banyak orang itu. Jadi mohon banget nanti diagendakan ya Bu Nurul ya, moga-moga di Maret itu kita bisa mulai PTM betul untuk Al-Quran ini.
Iya betul, kemarin sempat ya kita Bu Devi rapat juga gimana ya caranya bisa offline gitu ya, walaupun mungkin berapa hari sekali ataupun mungkin sejam gitu, 2 jam gitu, khusus kelas 6 saja, terutama khusus untuk ini gitu ya, karena tanggal 6 Maret itu sebentar lagi gitu ya. Sedangkan sebenarnya sekarang yang dihadapi bukan sekedar hafal atau tidak hafal, tapi mentalnya, karena yang menguji juga bukan gurunya sendiri gitu kan. Nah, ini memang kadang-kadang makanya ini benar-benar kita sangat mengharapkan ayah bunda ini jadinya gitu. Gimana caranya nih anak-anak benar-benar punya mental yang siap gitu ya. Siapapun yang uji tidak masalah seperti itu. Baik. Baik Bu Nurul, terima kasih supportnya juga untuk semua guru tahfiz. Saya kira sudah cukup penjelasannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fahma. Ya itu tadi yang disampaikan oleh Bu Nurul ya. Kemarin kita rapat ingin banget tuh kelas 6. Saya sampai bilang, udah deh cuma 2 jam aja deh, belajar Quran aja deh PTM gitu kan. Persiapan munakosah gitu. Cuma ya kita melihat kondisi sepertinya sih mungkin bisa jadi nanti di internal panitia akan kita coba bicarakan apakah H-1 sebelum pramunakosah anak-anak itu dilakukan kita nih pra SDT hikmahnya gitu kan untuk dihadirkan mencoba ya. Tapi juga saya belum bisa pastikan bisa atau tidak nih ya Bun ya. Cuma kepikiran selintas dari saya itu gimana ya kalau sebelum tanggal 6 anak-anak hadir gitu kan untuk mempersiapkan nih tanggal 6 atau pramunakosah itu ya. Baik, insya Allah ya Bunda. Saya lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.31. Sebelum saya tutup, kembali dibuka pertanyaan mungkin satu ada dari Ayah Bunda. Atau mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bundanya Sofi dari ya, kelas silakan. Dari apa sih? Kemungkinan besar kan tadi yang tadi Bu Desi bilang tidak ada pertemuan offline ya untuk mempersiapkan pramunakosah. Saya menggarisbawahi seperti itu ya karena kondisi. Tapi kalau dibikin video simulasi gimana Bu? Jadi saya sebagai orang tua tuh bisa ada bayangan untuk mengajarkan anak gitu kan, untuk mempersiapkan pramunakosah itu dengan video simulasi itu Bu. Oh ya, usulan dari Bunda Sofi ada video simulasi untuk pelaksanaan pramunakosah gitu ya Bun ya. Teknis pelaksanaannya gitu kan, dari yang mulai tanya jawabnya seperti apanya gitu kan, karena ini juga awalannya kita belum ada bayangan gitu. Terus yang kedua mengenai anak yang Bu Ida bilang itu kan ada anak yang bisa hafalannya tapi kehadirannya kehadirannya kurang serius lah di UMI itu. Kalau bisa tuh di japri orang tuanya gitu kan, khawatirnya itu orang tuanya nggak tahu gitu kan kondisi anaknya seperti itu Bu gitu. Iya. Itu aja Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Sofi, bahan masukan buat guru Quran untuk kita semua ya. Insya Allah sih saya yakin guru Quran sudah semaksimal mungkin ya melakukan entah itu wapri orang tuanya gitu ya, entah juga wapri anaknya langsung yang megang HP gitu ya. Tapi insya Allah bisa dimaksimalkan kembali untuk senantiasa orang tua jangan ini juga ya, nggak bosan ya insya Allah di wapri ya. Walau guru Qurannya gitu ya. Ya, guru Quran mah rajin Bun, insya Allah ya. Kalau wapri itu seneng malah. Wapri tapi kadang nggak dibalik Bun. Wapri cuma dibaca doang gitu ya, tidak direspon ya. Semoga dengan ini orang tua aktif merespon wapriannya guru-guru Qurannya untuk mempersiapkan anak-anak. Ya, untuk simulasi tadi, insya Allah nanti kita coba diskusikan dengan internal panitia ya Bun ya. Persiapan pramunakosahnya. Jadi orang tua memiliki bahan untuk mempersiapkan anak-anaknya juga di rumah. Bu Devi,
langsung jawab boleh nggak? Oh iya, Ya, silakan. mungkin sedikit gambaran Bu Ida mungkin yang masalah teknik ujiannya. Boleh. Mungkin dipaparkan saja jadi biar Ayah Bunda juga ada gambaran bagaimana nanti teknisnya seperti apa saat ujian itu. Oke, baik, silakan Bu Ida. Masya Allah. Biar jelas sekalian apa yang kita tahu gitu ya. Sayang Allah, Masya Allah, kebetulan apa namanya tuh? Kebetulan angkatan ini adalah angkatan yang pertama dan guru-guru Al-Quran pun memang mau menghadapi wisuda pertama gitu. Untuk simulasinya kami juga masih menerawang ya gitu. Mungkin untuk bantuannya Bunda kepada Ananda, terkhusus di kelompok Bu Ida yang sudah tajwid dan gharib, boleh Bunda mendampingi Ananda tilawah karena saya ngasih tugas one day half juz ya, 1 hari setengah juz agar pas wisuda itu dibarengi dengan acaranya Khataman Binazor. Untuk mengetes Ananda tajwid, Bunda dampingi Ananda mengaji, misalnya surat mana ya? Misalnya surat Al-Baqarah untuk tajwid misalnya. Alif lam mim. Untuk tajwid, Bunda tanya aja, hukum bacaan apa Kak? Gitu. Hukum bacaan apa Kak? Sebabnya apa Kak? Gitu. Hukum bacaan sebab. Karena di materi tajwid itu Ananda di kategori tartil itu Ananda tartil bacaannya faham tajwid dan gharibnya. Tajwidnya itu bisa menyebutkan hukum bacaan apa sih itu? Sebabnya apa sih? Kenapa dia dinamakan ini gitu. Boleh Bunda tanya aja. Misalnya hukum bacaan apa Kak? Dia akan bisa jawab. Mad lazim musakol kalimi. Mad lazim musakol harfi. Apa itu mad lazim musakol harfi? Jadi tanya aja apa itu mad lazim musakol harfi gitu. Nanti Anda akan jawab sama seperti apa yang sudah Bu Ida jelaskan. Begitu ya Bunda. Misalnya zalikal kitabu, zalikal ki. Hukum bacaan apa Kak? Gitu. Atau misalnya tidak bisa menanyakan kepada Ananda, Ananda coba Kak diurai tajwidnya satu ayat, satu halaman itu coba satu ayat Kakak urai tajwidnya. Bunda pengen dengar gitu. Nah, terkait menjawab teman-teman di kelompok Wida, insya Allah sudah dijelaskan bagaimana cara menjawab. Dan mungkin nanti akan dikuatkan lagi oleh Umi Pusat saat pramunakosa itu. Bagaimana Anda menjawab? Itu untuk tajwid ya Bun. Nah, untuk gharib, Bunda buka aja buku halaman 14. Apa namanya tuh? Jilidnya Bunda pegang aja. Kak, Ana gitu atau Kak, coba Kak baca Kak halaman 14 dari baris 1 sampai 4 ya. Silakan Kakak baca ya, didengerin gitu. Atau Kak, ini akan dibuka di halaman 28 atau 27 itu banyak contoh bacaan gharib. Kakak tolong baca Kak. Ada pelajaran apa Kak? Gitu. Ada pelajaran apa? Kalau di gharib itu ada pelajaran apa? Nanti Anda menjawab ada pelajaran Ana, semua tulisan Ana, nanya dibaca pendek gitu. Jadi ada pelajaran apa? Kalau untuk melatih tajwidnya, Bunda mungkin sambil simak Ananda sedang baca, coba Kak diurai Kak, urai bahasanya mungkin orang tua pun ayah Bunda harus paham, teman-teman yang sudah tajwid itu ada bahasa-bahasa yang mereka sudah sering dengar, urai. Ada pelajaran apa? Ada hukum bacaan apa? Apa sebabnya? Apa yang dinamakan idhar halki? Apa yang dinamakan idhar syafawi misalnya gitu. Boleh itu mungkin cara Bunda melatih atau mendampingi ini. Untuk simulasi mungkin karena kita sama-sama ini ya the first gitu. Pertama kali nih guru Quran pun masih hanya mendengar
dari Umi gitu, jadi belum melihat prakteknya. Tapi untuk ininya, insya Allah itu aja cukup, mendengar bacaan anak-anak, menanya, meminta anak-anak murojaah tajwid golibnya gitu. Untuk tilawah Bunda simak, mungkin Bunda udah paham, Kak itu Kak dengnya kurang Kak, Kak itu idhamnya jangan memantul Kak kolkolanya kurang memantul. Itu bagi mungkin bunda-bunda yang insya Allah udah paham lah gitu ya, kolkolah itu harus memantul. Hati-hati Kak gitu. Mungkin Anda dengan ditanya begitu atau diperhatikan, Dek udah murojaah belum? Gitu, insya Allah sudah termotivasi. Untuk yang hafid, Bunda boleh aja, Kak tolong dong Kak bacain surat Anas gitu. Misalnya Bunda mau ini, Kak Bunda mau baca nih ayat nih, minal jinnati wan nas, surat apa itu Kak? Gitu. Atau Bunda sambil habis maghrib buka Al-Qur'annya, Bunda buka surat An-Naba misalnya, wajannatin alfafa, surat apa itu Kak? Coba lanjutkan Kak. Gitu. Mungkin itu aja mungkin ya Bunda untuk melatih kakak-kakak di rumah gitu. Untuk simulasinya mungkin kami tidak bisa ngasih gambaran atau video gitu karena sama-sama kita pertama gitu, pertama juga. Insya Allah itu pertanyaannya mungkin sekilas itulah pokoknya. Kalau yang tartil ya itu tajwidnya apa, hukum bacaan apa gitu, sebabnya apa gitu, untuk golib ada pelajaran apa gitu. Itu aja ya Bunda. Ya. Dari saya mungkin ada tambahan lain, guru yang lain ada tambahan. Semangat ayo Bunda, insya Allah. Ya, nanti simulasinya video ini di-share deh. Pas Bu Ida lagi jelasin tadi. Weh, mantap. Enggak, boleh Bunda-Bunda mendampingi Anandanya ketika Ananda sedang belajar sama Bu Ida gitu. Jadi ikut mendengar juga Bu Ida ngoceh-ngoceh. Ya, yang lain juga bisa ya, kalau Bundanya bisa mendampingi anaknya ketika belajar Quran, ya di selain kelompok Bu Ida juga boleh gitu ya, untuk menyimak gitu. Untuk hafalannya Bu Ida, teknis pas saat munakasyahnya, dari pramunakasyah. Gimana Bu Nurul? Ada tiga penguji ya? Ya Bu Ida aja. Silakan Bu Nurul, Ida udah tadi. Silakan Bu Nurul. Ya, waktu. Iya, insya Allah untuk tahfidnya setiap anak akan menghadapi tiga penguji ya. Ada tiga penguji, satu persatu nanti penguji satu misalnya nilainya berapa, penguji dua nilainya berapa, penguji tiga nilainya berapa. Nah kemudian nanti diambil rata-ratanya. Kalau hafalannya seperti itu. Jadi anak masuk ke dalam ruangan, di ruangan itu ada beberapa penguji. Nah nanti satu-satu pindah tempat seperti itu. Dan nanti kita insya Allah siapkan beberapa ruangan ya untuk ujian munakosyah ini. Jadi nanti Ananda tergantung kategorinya ya. Kalau misalnya tartil yang kelompoknya Bu Ida, nanti berarti insya Allah mengikuti dua kategori ya, tartil dan tahfidz dengan penguji yang berbeda. Terus kemudian untuk yang kelompok selain Bu Ida, berarti nanti tahfidz, untuk tahfidz berarti nanti menghadapi tiga penguji yang berbeda. Nah, ya seperti tadi itu ya, tiga penguji dengan nilai nanti yang akan diambil rata-rata dari tiga penguji. Nah, nanti kalau ada kekurangan dari tiga penguji tersebut di suratnya siapa yang pegang tadi, maka itulah yang diremet. Jadi tidak semuanya diremet. Misal tiga penguji, di satu pengujinya yang nilainya kurang, misal di surat Al-Mutafikin misalnya ya. Nah, nanti berarti nanti yang diremet itu saja. Tidak tiga-tiganya ngulang lagi semua, tidak. Tapi hanya satu penguji saja yang mengulang. Gitu. Jadi dan surat tersebut saja yang mengulang. Gitu. Jadi tidak semuanya diremet. Dan secara kelulusan nanti ambil rata-ratanya. Cuman kalau ada yang kurang nanti ada remetnya. Gitu. Dan insya Allah dikasih kesempatan. Baik di pra, kalau di pra jelas-jelas itu belum hasil akhir ya. Kalau pra itu baru kayak semacam latihan gitu ya, latihan oleh Unda. Jadi nanti dengan adanya misalnya kekurangan dari Ananda,
bisa diperbaiki dan dikasih tahu gitu ya. Jadi nanti harus seperti apa gitu ya untuk perbaikannya, dan nanti setelah itu akan ada pemantapan oleh guru Qur'annya, mana tadi kekurangannya, apa yang menjadi catatannya gitu, supaya nanti pas munakosyah semuanya benar-benar lancar. Seperti itu ya, gambaran untuk hafalannya, untuk tahfidnya. Mangga yang lain. Baik, sedikit menambahkan. Ya, untuk tahfiz mungkin ayah bunda bisa mengetes ke Ananda, misalnya, coba nak, coba Kak baca surah Al-Alaq. Kadang anak-anak tuh hafal, tapi di awal ayatnya yang nggak tahu. Ya, coba Kak baca surah Al-Alaq, depannya apa ya? Nah, saya sering menemukan yang seperti itu di partisiswa. Jadi ketika mereka mungkin hafal tapi mereka lupa nama awal ayat. Nah, mungkin itu bisa terus dilatih di rumah sambil belajar sama anak-anaknya. Coba Kak baca Al-Ghasyiyah, depannya apa ya? Padahal mereka tuh hafal, tapi ketika mereka lupa awal ayatnya, mereka gitu. Padahal nanti ketika itu penting juga buat diingatkan kembali bahwa Al-Ghasyiyah itu hal ataka gitu. Atakasu dengan Al-Kausar, dan mereka sering tertukar gitu. Mungkin bisa dibantu seperti itu. Awal ayat yang Ananda mesti dikuatkan lagi seperti itu. Iya. Ya, baik, makasih teman-teman guru Quran. Ya, waktunya cukup ya? Sudah jam 10.46. Siap. Ya. Ayah bunda cukup? Pertanyaan sebelum saya tutup ini dari guru Quran. Saya sedikit boleh, Bu Depu? Oh ya, silahkan. Saya ingin memastikan tadi yang dijawab Bu Nurul. Untuk tahfiz itu 3 juri. Apakah yang 3 itu langsung juz 30 1 juz? Apa yang 3 itu 30 dibagi 3? Misalkan anak sampai surah apa juri ini, nanti dari surah ini sampai ini juri kedua, begitu. Itu saja. Bisa dijawab mungkin sama Pak Ghazali nanya maksudnya? Ya, Pak Ghazali nanya. Oh, Pak Ghazali nanya. Ya. Ya. Ya, saya salah nangkap kemarin. Ya, baik, silakan tolong dijawab Pak Triyono, Bu Nurul atau Bu Ida atau teman-teman guru Quran Yang yang lain. saya pahami kemarin, 3 juri itu di surat yang berbeda sudah dibagi 3. Jadi tidak semuanya 3 jurinya itu megang anak sampai anaba semua, tidak. Tapi dibagi 3. Misalnya nih penguji 1 surat Anas sampai Al-A'la misalnya ya. Terus kemudian juri kedua surat apa sampai apa, seperti itu. Yang saya pahami kemarin seperti itu ya. Keterangan dari Ustadz Nasih kemarin ya, Bu Devi. Iya, Bu. Yang saya pahami kemarin seperti itu. Jadi 3 juri itu memegang surat yang berbeda. Jadi tidak Anas sampai Anaba semuanya, 3-3-nya tidak. Itu untuk memetakan surat-surat yang kemungkinan nanti remet, itu juga memudahkan seperti itu ya. Ya. Itu yang saya pahami kemarin seperti itu, yang dari Ustadz Nasih. Jadi ada tahfidz 1 misalnya Anas sampai apa? Tahfidz 2 jadi per kelas nanti, per penguji. Nanti di mana kurangnya itu yang di remedial. Nah, karena lagi-lagi kita the first ini ya, insya Allah nanti pas pramunakosyah, insya Allah sudah clear gitu. Jadi persiapannya 2 minggu ini, ayo berlatih aja dulu. Berlatih dulu di persiapan baik tartil maupun tahfidz. Insya Allah terkait teknis, nanti pas pramunakosyah nanti dijelaskan. Insya Allah pas pramunakosyah semoga kita lebih siap lagi. Amin. Ya. Ya, benar. Kita the first pertama, guru Quran pun pertama, Al-Hikmah pun pertama gitu ya, melakukan wisuda Quran ini dengan lembaga UMI khususnya. Bismillah, gambaran-gambaran itu akan jelas ketika di pramunakosyah. Gitu ya. Nah, sekarang ini tadi yang disampaikan Bu Ida, orang tua murid, ayah bunda fokus memotivasi anak-anaknya
selama 2 pekan mengikuti pramunakosah ya. Yang bisa kategori bismillah 2 kategori, yang 1 kategori ya difokuskan hanya tahfiznya. Dari 5 kelompok Quran di kelas 6, 1 kelompok insya Allah bisa 2 kategori, yang lainnya 1 kategori tahfiz. Ya, bismillah, mohon dukungan motivasi ayah bunda ya untuk apa? Istilahnya digencarkan gitu ya. Tenaganya digembleng ya buat anak-anaknya. Tuh, ya. Ayah bunda mungkin sedikit tinggi nadanya mengingatkan anak-anaknya gitu ya, sedikit lebih tinggi dalam menggembleng anak-anaknya karena untuk kebaikan kita semua dan kebaikan untuk anak-anak kita juga khususnya ya. Baik, insyaallah. Insyaallah. Amin. Bismillah. Alhamdulillah waktu sudah pukul 10.50, kita cukupkan di sini. Sebelum mungkin ditutup, ada hal tambahan lain yang mau disampaikan dari Pak Triyono selaku koordinator Quran? Ada Pak? Masih ditutup. Dari Bu Rosi selaku Kepala Sekolah Al-Hikmah, ada yang sampaikan? Ya, cukup Bu. Cukup ya. Terima kasih Ayah Bunda, Bapak Ibu guru dalam kehadiran di Zoom meeting ini. Insya Allah apa yang kita diskusikan di sini bersama untuk kebaikan anak-anak kita bersama dan untuk Al-Hikmah secara umum bisa dilaksanakan agenda kita yaitu pramunakosah hingga akhirnya nanti pada wisuda Quran. Mendoakan semua ayah bunda dan juga anak-anak diberikan kesehatan selalu, juga guru Al-Hikmah juga semuanya deh sivitas akademik SDT Al-Hikmah. Baik, alhamdulillah. Semangat terus. Ya, betul, semangat. Kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 kali astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsir dan saya juga mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan kurang berkenan di hati ayah bunda dan juga bapak ibu. Saya tutup dengan salam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.